Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran yang berjudul Akad Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yaitu Emroyan Sabdan Mujaki Harahap, Haya Agnia Ajahra, Anissa Afwani, dan Sherin Aulia Putri. Baik, mungkin langsung saja simak video pembelajaran dari kami. Yang pertama ada kajian teori sini, dimana secara etimologis konsep ijarah itu berasal dari kata al-ajr yang berarti upah atau imbalan. Nah, dalam terminologi fikih, akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat dalam suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Nah, lembaga keuangan syariah mengembangkan konsep ini menjadi bentuk sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan yang disebut ijarah muntahiyah bi'al tamlik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan mini riset. Nah, mini riset ini dilaksanakan melalui wawancara secara mendalam dengan Ibu Diwana yang pada saat itu sedang berjualan minuman di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berada pada kampus UINSU di Jalan IAIN Sutomo Ujung Medan. Nah, melalui wawancara tersebut, kami ingin memahami nih pengalaman mereka dalam menyewa atau memiliki aset penunjang usaha, serta mengetahui pendapat mereka mengenai skema sewa beli sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Nah, selanjutnya kami mengeksplorasi ketertarikan narasumber terhadap skema sewa beli, di mana pada akhirnya aset yang disewa bisa menjadi milik sendiri. Nah, mayoritas narasumber menyatakan ketertarikan yang tinggi terhadap model pembiayaan ini karena dinilai lebih menguntungkan nih dibandingkan harus membeli langsung dengan modal besar yang di awal. Nah, skema sewa beli dinilai menjadi solusi yang menarik bagi pelaku usaha. Hal ini dapat membantu mereka untuk memiliki aset penunjang usaha secara bertahap tanpa memberatkan modal di awal. Nah, kedepannya hasil riset ini dapat menjadi masukan berharga bagi penyedia layanan pembiayaan dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, saya Haya Agnia Ajahra. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil mini riset. Nah, hasil mini riset yang kami dapatkan langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab oleh Ibu Diwana, yaitu pertanyaannya seperti, pernah nggak Ibu menyewa alat atau kendaraan untuk usaha kayak mesin, motor, atau mobil? Dan Ibu tersebut menjawab pernah, dulu pernah menyewa motor buat nganterin pesanan, soalnya belum mampu beli sendiri. Kadang juga menyewa mesin kalau lagi dapat banyak orderan. Pertanyaan berikutnya seperti, kalau bisa sewa alat usaha tapi nanti di akhir bisa jadi milik Ibu, tertarik nggak? Nah, jawabannya, wah, kalau bisa seperti itu sih sangat menarik. Jadi nggak langsung berat di awal bayarnya, tapi ujung-ujungnya alatnya juga bisa untuk punya sendiri. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan, bisa kami simpulkan dalam menjalankan usahanya, narasumber mengungkapkan pernah menyewa berbagai alat dan kendaraan untuk mendukung operasionalnya. Misalnya, pernah menyewa motor untuk mengantarkan pesanan, dan selain itu narasumber juga kadang menyewa mesin saat mendapatkan banyak orderan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan secara opsional. Ketika ditanya mengenai ketertarikan terhadap skema sewa beli, narasumber sangat antusias. Menurutnya sistem ini sangat menarik karena tidak memberatkan modal di awal, namun pada akhirnya alat-alat atau kendaraan yang disewa bisa menjadi hak milik sendiri. Lebih lanjut juga, narasumber mengungkapkan preferensinya untuk menyewa terlebih dahulu sebelum akhirnya memiliki aset sendiri. Alasannya adalah karena modal yang masih terbatas, sehingga jika usaha yang dijalankan tidak sesuai harapan, kerugian yang dialami tidak terlalu besar.
selama ini faktor utama yang menjadi kendala bagi narasumber untuk memiliki alat atau kendaraan usaha sendiri adalah masalah modal. Harga alat yang mahal serta sulitnya mendapatkan skema pembiayaan yang mudah dan tidak rumit menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, skema sewa beli dinilai menjadi solusi yang sangat menarik dan dapat membantu narasumber untuk memiliki aset usaha secara bertahap. Kenalkan, saya Sherin Aulia Putri. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari akad ijarah IMBT. Nah, konsep ijarah dan ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT dalam perspektif keuangan syariah memiliki landasan hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma serta ulama. Ijarah secara etimologis berasal dari kata al-ajrah yang berarti upah atau imbalan, dan dalam terminologi fikih diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Sementara IMBT merupakan pengembangan konsep ijarah oleh lembaga keuangan syariah yang memungkinkan pihak penyewa untuk memperoleh hak kepemilikan atas barang yang disewa setelah masa sewa berakhir melalui akad jual beli atau hibah. Terus adapun dalam penerapannya, yang IMBT harus memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, serta pemindahan kepemilikan dilakukan hanya setelah masa sewa berakhir melalui akad baru untuk menghindari unsur gharar dan tadlis. Praktik IMBT di lembaga keuangan syariah banyak digunakan sebagai instrumen pembiayaan, khususnya untuk pengadaan kendaraan, peralatan industri, dan properti, yang dinilai lebih adil karena nasabah tidak dibebani risiko kepemilikan sebelum masa sewa berakhir. Secara keseluruhan, IMBT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan modern. Nah, adapun sarannya yaitu agar lembaga keuangan syariah terus mengembangkan dan menerapkan akad IMBT secara optimal dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai konsep IMBT perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami dan dapat memanfaatkan skema pembiayaan ini. Pengawasan dan evaluasi terhadap praktik IMBT di lembaga keuangan syariah juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji berbagai inovasi akad berbasis IMBT yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang adil dan efisien. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.